Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sedang bersama kakak. Namanya kakak siapa? Delila Kakak Delila. Nama lengkapnya kakak Delila? Kuduan. Delila Kutwana. Artinya tuh apa sih Delila Kutwana? Dalil adalah pedomanku. Dalil adalah pedomanku. Nah, sekarang kakak kelas berapa nih? 5 Kelas 5. Di Jamilur Rahman. di Jamilur Rahman. Kakak tuh di sekolah kan hafalan Quran ya. Model belajarnya tuh seperti apa, Kak? Ya store sabak sabeki manzil gitu. Disimak sama ustazahnya gitu. Ya sabak sabeki disimak sama ustazah. Kalau manzil biasanya sama temen. Nah, kalau sekarang tuh kakak udah hafal berapa juz? Berapa ya? Berapa? 15 ada? Nah, 15. 15 dari juz 1 sampai juz 15. Dari juz 30, Terus juz 30, 29, 28, 27, 1, 2, 27. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, berarti 15 ya, pas 15. Nah, pas pandemi gitu kakak hafalannya gimana dong? Di sekolah itu. Sekolah kan, kalau di sekolah kan kakak datang sekolah, setor hafalan ke ustazah. Kalau pandemi kan dari rumah. Nah, itu gimana tuh? Ya, store sabak sabeki. Tapi kalau storannya itu ya apa ya? Yang nyimak siapa? Ustazah dari pakai Zoom gitu. Pakai telepon biasa. Kalau gitu berarti ada kemungkinan bisa lihat teks Al-Qur'annya dong. Kalau curang bisa ya kak ya. Ada kemungkinan begitu. Tapi menurut kakak efektif nggak seperti itu? Kakak lebih suka yang langsung datang ke sekolah hafalan setoran di Sima Ustazah atau seperti pandemi gini? Lebih suka di sekolah. Lebih ini juga ya, lebih lebih mudah untuk menghafalkan, lebih terkontrol gitu ya. Nah, kakak ini punya kakak. Kakaknya kakak sudah hafid 30 juz gitu. Nah, kakaknya kakak hafid 30 juz itu di kelas 5 ya, Mbak Anjali hafid 30 juz kelas 5. Kelas 3. Enggak ya, kelas 5 ya. Nah, insya Allah kakak tuh menyusul hafid 30 juz. Amin ya kak ya. Nah, sekarang kita menuju ke Abi sama uminya kakak untuk ngobrol gimana caranya mendidik anak-anak menjadi hafid dan hafidoh. Oke? Let's go. Mari kita datangi abinya kakak. Assalamualaikum Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang aku sudah bareng abinya kakak. Tadi udah sedikit wawancara sama kakak tentang proses belajar yang sedang kakak jalani di sekolah dan banyak menghafal Al-Quran. Sekarang kakak sudah 15 juz, OTW nambah terus insya Allah. Dan mbaknya kakak itu sudah hafiz 30 juz. Tidak bersama kami karena sedang ada di pesantren gitu. Nah, sekarang kita tanya-tanya ke abinya kakak nih gitu. Gimana cara yang diterapkan di keluarga sehingga bisa menghasilkan anak-anak yang hafiz dan hafidzah insya Allah. Nah, ini sudah bersama kita yaitu Ustadz Suphan Ahmadi. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Taruna Panatagama di Condrowangsan, daerah istimewa Yogyakarta. Gitu, pesantren khusus putra yang sedang ditangani ya Ustadz ya. Yang putri ditangani sama Ustadz yang lain, terpisah gitu maksudnya. Nah, aku mau tanya nih Ustadz nih, gimana konsep yang diterapkan di keluarga Ustadz sehingga menghasilkan anak-anak yang hafid dan hafidhoh? Monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tentang konsep itu sepertinya nggak ada konsep khusus ya. Nggak tahu lah konsepnya seperti apa tuh, nggak tahu. Lebih banyak itu bersifat running atau mengalir aja. Tapi yang pasti adalah kita semuanya, ayah bundanya itu memang punya cita-cita, punya keinginan bahwa anak-anaknya itu harus menjadi para penjaga Al-Quran gitu. Jadi kita buat konsep kita menjadi penjaga Al-Quran, yaitu kita akan menjaga hafalannya itu, menjaga juga pemahaman yang lurus dan menjaga pengamalannya, dan kita akan menjaganya sampai selamanya gitu. Ya, dari keinginan itulah, dari idealisme itulah kemudian kita senantiasa mengarahkan anak-anak kita supaya senantiasa mencintai Al-Quran. Awalnya itu aja sebenarnya. Konsep khususnya itu ya barangkali hanya cita-cita ya, tapi kalau
secara khusus diteorikan agak sulit rasanya. Ya, berarti memang berangkat dari orang tua ya, orang tua yang punya kecintaan lebih terhadap Al-Quran dan mensuasanakan itu di rumah, Ya. gitu. Sehingga anak-anak terkondisikan cinta dengan Al-Quran, menghafalkan Quran dan menjaga itu berarti tidak hanya menghafalkan tapi juga memahami isinya dan menerapkan isinya, kira-kira Ya. begitu ya Ustadz ya. Nah, itu dikondisikan di keluarga ya, seperti itu. Terus apa yang dilakukan gitu loh di keluarga itu terhadap anak-anak sehingga anak-anak itu kok rasanya gampang menghafal Al-Quran. Sekarang kakak udah 15 juz, Mbak Anjali sudah 30 juz gitu. Ya kalau bagi kita sih itu anugerah aja gitu rasanya itu. Jadi kalau diteorikan memang kita tuh rasanya kok nggak punya teori gitu. Jadi gini, kita ini kan karena kecintaan kita pada Al-Quran, kemudian kita ngajarin orang lain Al-Quran gitu, ngajarin orang lain. Jadi di tempat kita alhamdulillah itu ada banyak santri yang mereka tuh menghafalkan Al-Quran, sehingga pagi sore itu kita membimbing mereka dalam setoran tahfidz, itu memperbaiki bacaan juga, ada juga sebagian menghafalkannya dan juga mengajarkan tafsir-tafsir itu setiap hari. Jadi mereka melihat langsung itu setiap harinya kita kayak gitu. Karena sebenarnya kalau secara setoran itu anak-anak kita tuh, anak-anak kami itu enggak pernah setoran sama abi-ubinya tuh jarang sekali. Jarang ya, setorannya adalah kepada orang lain. Tapi rasanya kok begini, ya dengan kecintaan kita pada Al-Quran, kemudian kita juga berhikmah kepada para santri yang mereka menghafal Al-Quran, kemudian Allah kasih hadiah, rasanya itu seakan-akan ribet aja rasanya. Jadi ribet aja bahwa kemudian anak kita itu menghafalkan Al-Quran jadi mudah. Padahal secara khusus kita harus begini, begitu, rasanya tidak ada. Jadi dari mulai kecintaan kita kepada Al-Quran, kemudian kita membimbing orang lain, bahkan kalau anak sendiri itu setor ke kita sangat jarang. Lebih banyak pada gurunya. Tapi rasanya dari kecintaan kita kepada para santri, membimbing mereka, ribetnya anak kita dimudahkan, orang lain juga kita membimbing mereka menghafalkan Al-Quran. Jadi konsepnya kayaknya kayak gitu lah rasanya, tuh nggak ada teori khusus. Berarti itu tuh kayak apa namanya, Allah buka jalan mudah menghafal Quran kalau kita itu Allah tuh melihat bahwa kita itu juga punya effort untuk, maksudnya kita tuh mendekat Al-Quran terus gitu, bahkan mengajarkan ke orang lain, itu Allah buka jalan kemudahan itu gitu ya, dan itu terbaca di anak-anak gitu. Kok bisa kakak emang nggak pernah setoran sama Abi? Jarang setoran sama Abi. Nah kalau di pesantren sendiri santri-santri yang setoran itu pesantrennya seperti apa? Maksudnya ini kan pesantren Al-Quran kah, pesantren kitab kah, ada target khusus kah mereka lulus itu harus hafal Al-Quran gitu? Namanya sih pesantren itu ya untuk mengkader orang aja, tidak kok khusus ini untuk Al-Quran, tidak. Tapi ada Al-Qurannya, ada juga kajian-kajian yang lain gitu. Tapi memang ada rutinnya, yaitu Al-Quran itu rutin paling banyak karena tiap pagi dan sore, sehari 2 kali itu tiap pagi jam 8 pagi ada setoran. Sudah pasti kedengaran itu suara-suara mereka setoran. Kemudian yang sore pada maghrib juga setoran lagi, terdengar juga suara-suara orang setoran, orang-orang murojaah dan sebagainya. Terdengar terus. Ya kalau tentang pentargetan enggak juga ada target, tapi mengikuti seberapa banyaknya, seberapa kuatnya mereka aja. Kalau kuatnya segitu ya segitu. Kuat orang tuh sangat bervariasi dalam masalah kemampuannya untuk menghafal dalam sehari itu sangat bervariasi. Jadi kita nggak pasang target khusus, tapi kita motivasi aja supaya selalu ada gitu. Kalau di secara teori ada sih sabki manzil itu ada. Jadi sabak itu adalah menyetorkan hafalan baru, dan sabki itu setoran hafalan lama. Kalau manzil itu apa yang lama banget yang sebelum-sebelumnya gitu supaya terjaga. Itu tiap hari setorannya itu dalam bentuk 3 itu, sabak, sabki dan manzil itu. Berarti kalau di pesantren Panatagama sendiri kan bukan pesantren Al-Quran gitu ya kira-kira? Ya bukan nggak secara pesantren, spesifik itu saja enggak. cuman menjadikan Al-Quran itu pemahaman bagi semua santri sehingga kaderisasi terhadap santri di pesantren itu searah dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, kira-kira seperti itu ya Ustadz ya? Ya pastilah begitulah, karena kita sekondisikan mereka itu, ini pusaka yang kaum muslimin itu dalam sepanjang sejarahnya itu mereka menjadi jaya itu karena mereka memiliki satu pusaka. Apa ya Al-Quran itu, begitu mereka menjauh dari itu ya sudah mereka pasti akan tersesat dan akan enggak sakti lagi. Seperti sekarang barangkali banyak orang sudah menjauhnya. Nah, berarti secara tidak sengaja itu anak-anak kan di rumah itu sudah akrab dengan Al-Quran dengan mengikuti proses pembelajaran yang terkondisikan oleh suasana. Tersuasanakan oleh suasana pesantren yang akrab dengan Al-Quran gitu, sehingga kakak merasa lebih mudah menghafal Quran ya kak? Ya, karena sering terdengar gitu ya. Nah, kalau dengerin musik pernah apa enggak kak?
Pernah gitu. Soundtrack film-film anak itu. Film-film anak gitu. Kalau musik sendiri sebenarnya seperti apa sih Ustadz? Musik itu kita memahami, musik itu boleh bagi kita gitu. Jadi kita mendengarkannya boleh, kita melantunkannya juga boleh, tapi yang tidak boleh adalah ketika musik itu memang secara lirik itu dia ada lirik-lirik yang maksiat ya. Lirik yang mengajak kemusyrikan, mengajak kemaksiatan gitu. Atau kemudian kalau dikonserkan, nah konsernya berbeda dengan musik itu sendiri. Jadi musik itu ya musik aja, seperti suara, ada teks gitu, lirik lah kita lakukan. Orang dari dulu membaca syair suka pakai lirik, lirik juga diiramakan, pakai irama. Gitu. Jadi kita memahami kalau musik itu adalah sebuah lirik yang diiramakan. Gitu. Kita membaca mandumah itu kan pakai irama, dan kadang iramanya kita ganti-ganti. Gitu. Ya, musik juga sama, asal isinya baik, isinya menyemangati, mengajak kepada kebaikan gitu, di situ kita lakukan itu. Nah, sehari-hari juga ada mandumah yang dibaca. Terus pesan Ustadz nih untuk generasi untuk generasi muda yang pertama, supaya mereka itu mencintai Al-Quran itu seperti apa dan menjaga Al-Quran seperti apa, dan pesan untuk orang tua yang mengharapkan anaknya hafidz Quran lah gitu, atau kalaupun tidak seideal itu cinta dengan Al-Quran. Kayaknya agak sulit kalau di rumah ya, di suasana sekarang itu, karena di rumah itu anak-anak itu nanti akan sangat dekat dengan gadget mereka, dan gadget itu akan membuat mereka jauh dari Al-Quran gitu, meskipun di dalam gadget itu ada Al-Qurannya. Sehingga kalau secara realistis sekarang ini, kalau mau menghafal Quran, menjaga Al-Quran itu harus dikemkan di dalam pesantren. Jadi saya sih tidak mengatakan tidak mungkin kalau di rumah disuasanakan untuk menghafal Al-Quran, tapi mungkin, tapi sulit gitu, terlalu sulit. Jarang sekali orang bisa membimbing anak-anaknya sendiri untuk bisa menjadi hafidz Quran, itu terlalu sulit gitu. Kecuali mereka hafidzoh mungkin. Ya kecuali hafidzoh, dan mereka juga punya binaan sendiri di rumahnya gitu, sehingga anaknya pada ikut. Tapi kalau di rumah sendiri, di kondisi orang tua bekerja dan sebagainya, dan kemudian anak-anaknya banyak memegang gadget, makanya terlalu sulit. Jadi paling mudah adalah memang mereka harus dikemkan ke dalam sekolah-sekolah atau pesantren yang mereka concern pada penjagaan Al-Quran. Itu paling realistisnya kayak gitu. Iya. Oke, terima kasih Ustadz ya, sharing hal-hal yang dilakukan di pesantren dan di rumah dalam rangka membuat anak itu dekat dengan Al-Quran, menghafal Quran, dan bisa menjaga Al-Quran, bahkan menjadikan Al-Quran itu sebagai pembimbing dari aktivitas keseharian yang dilakukan. Nah, buat teman-teman di luaran sana dan Bapak Ibu di luaran sana yang menginginkan anaknya itu menjadi hafidz Quran, bukan tidak mungkin gitu, sangat mungkin, asalkan punya komitmen yang sangat kuat untuk membuat anak itu cinta dengan Al-Quran dan bisa menjaga Al-Quran. Karena anak itu tergantung orang tuanya. Kalau di rumah itu tidak tersuasanakan, tadi seperti kata Ustadz, hampir tidak mungkin mengajarkan anak cinta dengan Al-Quran itu di rumah gitu. Harus di pesantrenkan, dititipkan di pesantren supaya terkondisikan anak dengan Al-Quran. Nah, karena di rumah itu banyak sekali godaan-godaannya, entah TV lah, gadget lah, dan lain sebagainya gitu. Sehingga butuh kondisi yang situasi yang sangat kondusif untuk membuat anak itu cinta dengan Al-Quran. Terima kasih banyak Ustadz, terima kasih Kakak. Sama-sama. Sudah sharing gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.